Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya akan merangkum sebuah drama Cina yang bergenre time loop, di mana film ini memecahkan rekor tertinggi di perfilman Cina. Film ini berjudul Reset. Agar tidak berlama-lama, kita langsung ke filmnya yuk guys. Di awal film diperlihatkan sebuah bus yang sedang melaju. Bus tersebut berhenti di persimpangan. Kemudian bus tersebut saat hendak berangkat, bus tersebut tiba-tiba meledak dan menewaskan semua penumpang di dalamnya. Kemudian seorang wanita terbangun dari tidurnya. Ia bernama Li Shixing. Dan di samping Li Shixing, seorang pria bernama Xiao He. Lalu Xiao He berniat memberikan sebuah tisu kepada Li Shixing. Karena pada saat itu Li Shixing berkeringat. Namun Xiao He tidak sengaja menjenggol dada Li Shixing. Seketika Li Shixing meneriaki Xiao He dengan pencabulan. Sontak semua penumpang mengawasi Xiao He. 有人耍流氓！你看他手干什么？咱赶紧把车开去派出所吧，叔叔。去就去，反正有监控。你拍什么拍？你先出手。哎，我说丫头啊。 Lalu Li Shixing meminta kepada supir bus untuk menurunkannya, tetapi supir bus tidak merespon Li Shixing karena belum sampai di tempat berhentian. Li Shixing tetap memaksa supir bus itu dan pada akhirnya supir bus itu menepi dan menurunkan Li Shixing. Saat Li Shixing hendak turun, ia menarik Xiao He untuk ikut bersamanya. Xiao He berniat untuk bertanggung jawab atas tuduhan Li Shixing, namun Li Shixing mengurungkan niatnya karena ia melakukan tersebut hanya untuk keluar dari bus. Sebab itulah Li Shixing mengatakan kalau Xiao He melakukan pelecehan terhadapnya. Kemudian Li Shixing meminta maaf kepada Xiao He, lalu Li Shixing pergi. Sedangkan Xiao He pergi menaiki sebuah taksi. Beberapa menit kemudian Li Shixing kaget dengan sebuah ledakan yang sangat mengguncangkan. Dan pada saat itu pula, Li Shixing diserempet oleh sebuah motor yang mengakibatkan Li Shixing pingsan. Scene berpindah, Li Shixing sedang dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, seorang yang sedang mengalami kecelakaan dan seluruh tubuhnya terbakar. Ternyata orang yang terbakar itu adalah Xiao He. Kembali ke Li Shixing di mana saat Li Shixing dirawat, ia dihampiri oleh beberapa detektif yang ingin menginterogasi karena Li Shixing adalah seorang saksi terakhir. Saat itu Kapten Zhang menanyakan kepada Li Shixing apa yang terjadi. Li Shixing menceritakan kalau ia terjebak di time loop, di mana saat mimpi yang pertama Li Shixing tidak begitu yakin, ia mengira hanya sebuah mimpi belaka. Namun Li Shixing merasa yakin saat ia bermimpi kedua kalinya. Bus tersebut tampak sangat nyata saat insiden ledakan itu terjadi. Intinya semuanya akan kembali dari awal saat bus itu meledak guys. Akhirnya saat Li Shixing bangun, ia tidak menemukan cara untuk keluar dari bus itu kecuali menuduh Xiao He atas perbuatan pelecehan. Akhirnya Li Shixing dan Xiao He berhasil keluar dari bus tersebut. Selama beberapa menit bus itu meledak. 所以那次也没有下车。是之前就有这种症状，还是你先好好休息？ Panjang lebar Li Shixing menceritakannya, namun Kapten Zhang tidak percaya kepada Li Shixing. Secara logika tidak mungkin hal itu terjadi kan guys. Kemudian Kapten Zhang mengira Li Shixing mengalami tekanan dan mengakibatkan ia menjadi halu dan mengada-ngada. Di sisi lain, Xiao He yang sedang dirawat dan sedang sekarat, tiba-tiba Xiao He terbangun. Ternyata tidak hanya Li Shixing yang mengalami time loop. Xiao He pun demikian. Xiao He bangun di sebuah bus dan ia melihat Li Shixing yang sedang tertidur di sampingnya. Di scene kali ini menceritakan tentang bagaimana Xiao He mengalami kecelakaan. Saat ia berpisah dengan Li Shixing dan menaiki sebuah taksi, taksi yang dinaiki Xiao He berhenti di tepat di belakang bus yang dinaiki Xiao He sebelumnya. Saat bus itu meledak, ledakan tersebut merembet ke sekitar yang mengakibatkan taksi yang dinaiki Xiao He ikut terbakar. Pada saat itulah Xiao He mengalami kematian dan bangun kembali di sebuah bus. Saat bangun, Li Shixing juga terbangun. Merasa janggal dengan mimpinya, Xiao He bertanya kepada Li Shixing apakah mereka pernah bertemu sebelumnya.
Mendengar hal itu, Li Shixing sangat senang dan mengatakan kalau Xiaohe dan Li Shixing terjebak di sebuah time loop yang sama. Namun Xiaohe tidak percaya. Kemudian Xiaohe berusaha untuk keluar dari bus tersebut. Seperti biasa, supir bus tidak akan berhenti jika tidak sampai ke tempat perberhentiannya. 你看已经红灯了啊！放开我！为什么想放他？啊！给我下车！你学完了，刚刚就。 Xiaohe melakukan segala cara untuk keluar dari bus dengan memecahkan kaca bus. Seketika seorang pemotor tiba-tiba menyeberang, yang mengakibatkan supir membanting setir dan menabrak truk bermuatan minyak. Bus pun meledak dan kembali ke awal di mana mereka terbangun di bus yang sama lagi, guys. Xiaohe akhirnya percaya kepada Li Shixing bahwa mereka terjebak di time loop yang sama. Mereka berdiskusi bagaimana cara ia bisa turun dari bus. Li Shixing mengatakan meskipun ia turun dari bus, mereka tetap kembali ke bus. Lalu, Li Shixing berencana agar bus tersebut tidak menabrak truk yang mungkin saat mereka lepas dari kecelakaan time loop mereka akan berakhir. Akhirnya, Xiaohe bekerja sama dengan Li Shixing. 如果我们可以避免车祸的话，靠那儿停一下，喘口气儿就行。 下了车一定要带他去医院看一看。要提醒司机注意车辆，不就可以避免车祸了吗？大一点。 Mereka duduk di samping supir bus untuk mengantisipasi pemotor yang tiba-tiba menyeberang dan mengakibatkan kecelakaan di mimpi sebelumnya. Kemudian pemotor itu tiba-tiba menyeberang. Beruntung Xiaohe dan Li Shixing sudah mewanti-wanti hal tersebut. Akhirnya bus tidak menabrak pemotor dan kecelakaan berhasil digagalkan. Li Shixing beserta Xiaohe sangat senang karena sudah berhasil lolos dari kecelakaan yang berarti time loop mereka berakhir. Selama beberapa waktu saat bus mulai masuk ke sebuah jembatan, sebuah nada dering berbunyi dan bus itu pun langsung meledak. Seperti awal mereka terbangun di sebuah bus lagi, guys. 要是我一个人，肯定不行。Kali ini, Li Shixing tidak mempunyai rencana lagi kecuali Li Shixing melakukan hal yang sama saat ia menuduh Xiaohe dengan pelecehan. Mendengar hal itu, Xiaohe bersedia dengan rencana Li Shixing. Kemudian, Li Shixing meneriaki Xiaohe dengan tindakan pelecehan. Lalu mereka berhasil keluar dari bus itu. Saat keluar dari bus, Li Shixing segera menghubungi polisi. Li Shixing menjelaskan kalau bus yang ia tumpangi memiliki sebuah bom di dalamnya. Selama beberapa menit, bus itu meledak. Kemudian, mereka berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka sudah mati dan mereka terjebak di lingkaran kematian? Lalu Xiaohe bertanya kenapa hanya dia yang berhasil keluar dari bus. Li Shixing mengatakan di time loop sebelumnya, dari semua orang penumpang di bus tidak ada satupun yang percaya saat Li Shixing mengatakan kalau bus tersebut akan mengalami kecelakaan. Hanya Xiaohe satu-satunya yang berhasil Li Shixing bawa keluar dari bus tersebut. Benarkah mereka berdua sudah mati? Nah, jika kalian penasaran, tunggu di part selanjutnya ya guys. Tetap stay di channel ini. Terima kasih sudah menonton. See you.